bersyukur kepada Allah di saat dia mendapatkan nikmat. Iru nariku nawariki Allah Ta'ala berupa penyama hamba yang bahagia itu pasti bersyukur. Ya, secara otomatis dia bersyukur. Karena dia tahu bahwa semua apa yang ada dalam dirinya dan apa yang ada di sekitarnya itu semua adalah nikmat yang Allah datangkan kepadanya. Ya. Dia paham bahwa ma bikum min ni'mati fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kita datangnya dari Allah. Makanya dia syukur. Ini orang yang bahagia. Bahkan orang-orang yang diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat harta, nikmat istri, nikmat suami, nikmat anak, nikmat cucu, nikmat kendaraan, dan apapun yang namanya nikmat, ya, dia paham bahwa seluruhnya itu datangnya dari Allah dan wajib untuk disyukuri. Bahkan dia mengatakan hada min fadli Rabbi. Semua nikmat ini datangnya dari Tuhanku. Ya. Jangan seperti Qarun. Qarun ketika mendapatkan nikmat dari Allah, dia mengatakan semua ini karena kehebatan saya berbisnis, kehebatan saya berusaha. Sehingga Qarun itu tidak termasuk kelompok atau golongan orang-orang yang bersyukur. Makanya tidak tenang hidupnya, tidak bahagia di dunia. Lebih-lebih nanti dia akan sengsara di akhirat. Ya. Dan besarnya keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersyukur. Selain Allah bahagiakan dia, tenangkan hatinya, jauh daripada kesusahan hati yang kata orang gundah gulana, penyakit stres, ya. Dia juga akan ditambahkan oleh Allah berupa nikmat yang dia syukuri. Anda bersyukur karena sehat, insya Allah Anda akan semakin sehat. Anda bersyukur dengan kekuatan yang Allah berikan, insya Allah kekuatan kita semakin besar, yaitu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Anda bersyukur dengan nikmat harta, dengan kita berbagi, dengan kita berinfak, dengan kita bersedekah, iya, dan kita mengeluarkan zakatnya apabila telah sampai nisab dan haulnya, maka Allah akan tambahkan nikmat harta tersebut. Ya. Tanya Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka akan ditambahkan. Tambahan rezeki ini para santri, para jamaah, ya, bukan hanya kita nilai dari sisi materi saja.
Bisa saja Allah memberikan tambahannya itu lewat cara Allah sendiri yang kita tidak paham, yang kita tidak ketahui. Allah mungkin tambahkan nikmat sehat kita, nikmat kekuatan kita, nikmat kecerdasan kita, nikmat ukhuwah kita, nikmat keamanan kita, nikmat kedamaian, kesejahteraan, nikmat keakuran, nikmat kedamaian, nikmat kefasihan berbicara, nikmat keilmuan, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang bisa Allah tambahkan melalui caranya sendiri, tanpa dia tambahkan melalui apa yang sudah telah kita syukuri. Yang jelas, la'azidannakum, Allah akan tambahkan apa yang telah kita syukuri. Hanya para santri, para jamaah, antum bersyukurlah kepada Allah. Antum bisa datang di sini belajar agama Allah. Antum bisa mengikuti pengajian pada malam hari ini. Ya mungkin di antara saudara-saudara kita masih ada yang mungkin kurang sehat, dicabut nikmat sehatnya. Mungkin di antara saudara-saudara kita masih ada yang tidak paham tentang pentingnya menuntut ilmu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita diberikan pemahaman bahwa menuntut ilmu sesuatu nikmat yang sangat besar, menjadi jalan menuju masuknya ke pintu surga. Ya sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di antara saudara-saudara kita masih ada yang belum paham akan pentingnya kita bermajelis ilmu, mendengarkan tausiah, nasihat ilmiah. Inilah semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mungkin nikmat ini belum dirasakan dan belum didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar sana. Maka apa yang melarang kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Inilah jalan bahagia para santri. Jangan antum pikir bahwa jalan bahagia itu hanya banyak harta, status sosial yang tinggi, iya, pangkat jabatan yang tinggi. Itu bukan jalan bahagia secara hakiki. Dan inilah manusia, banyak orang yang menempuh jalan, menempuh caranya sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Ada yang berusaha memperbanyak hartanya. Dia berusaha mencari sebanyak-banyaknya. Mulai dia bangun tidur hingga tidur lagi. Iya. Peras keringat. Bila orang banting tulang peras keringat. Lalu subuh berangkat, pulangnya sesudah isya. Kita husnuzon, semoga saja dia sholat di jalan dan sholat di tempat kerja. Karena dia menganggap bahwa bahagia itu dengan memperbanyak harta. Ada juga yang setiap saatnya nilainya adalah kampanye. Dengan menjadi anggota dewan dia bisa bahagia. Dengan menjadi anggota legislatif parlemen, ya, dia bahagia. Dengan menjadi camat, bupati dan seterusnya dia bahagia. Ada juga dengan meninggikan status sosialnya dia bahagia. Ada yang menempuh dengan cara seperti itu. Itu manusiawi. Tapi ingat para santri, hakikat daripada kebahagiaan itu
ketika kita sudah pandai bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Bahkan di dalam Quran dikatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Iya. Barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw untha, baik dari kaum laki-laki maupun kaum wanita, dan dia beriman, dia mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dijadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang baik. Ini kalau dia sudah beramal saleh, iya, syukur itu amal saleh bukan? Amal saleh. Amal saleh itu juga harus dibarengi dengan keimanan. Kalau bukan orang beriman, bukan muslim, iya, nasang yogi namo asawan di makasihya, ditunai terima pakasihan. Siang malam dia beribadah kepada Allah tidak beriman, bukan mukmin, tidak Islam, tidak diterima ibadahnya. Ya, makanya dikatakan bahwa mukmin falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dijadikan kehidupannya menjadi kehidupan yang baik, layak. Amal solehnya itulah, yaitu syukur kepada Allah dengan dorongan keimanan, sehingga dijadikan hatinya hati yang tenang, tentram, dijadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Ya mungkin dia dalam segi harta tidak terlalu banyak, alhamdulillah cukup untuk dimakan, kendaraannya tidak terlalu mewah, rumahnya tidak terlalu besar, tetapi dia bahagia dengan apa yang ada, karena sifat syukur, sifat qanaah yang dia miliki. Tanya kata Allah, washkuru lillah in kuntum ta'budun. Kalau kalian ini menyembah Allah atau hanya menyembah kepada Allah, hendaklah kita bersyukur. Atau bersyukurlah kepada Allah kalau kalian mengaku beribadah atau menyembah kepada Allah. Banyak orang-orang yang mengesahkan Allah, menyembah Allah hanya satu-satunya yang Maha Esa, maka dia akan senantiasa bersyukur kepada Allah, insyaallah. Dan ini adalah jalan menuju kepada kebahagiaan, at-tariqa ila sa'adah. Sampai kiamat dunia kita tidak akan pernah bahagia kalau kita tidak beriman dan beramal saleh. Dan satu di antara amal saleh yang mendekatkan kita terhadap as-sa'adah, kebahagiaan, adalah syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berikan sedikit, kita bersyukur. Allah berikan yang banyak, tentu kita semakin bersyukur. Makanya dalam hadis, man la yashkuru qalila la yashkuru katsira. Siapa yang tidak pandai untuk mensyukur yang sedikit, lebih-lebih dia tidak pandai, tidak bisa mensyukur yang banyak. Yang sedikit saja dia tidak syukur. Hanya orang-orang yang mengejar dunia tanpa ada rasa syukur, dia akan selalu merasa kekurangan. Dia itu seperti orang yang minum air laut. Semakin minum, semakin haus. Tidak ada kata ya tidak haus. Selamanya akan menjadi haus. Seperti itulah orang yang mengejar dunia tanpa rasa syukur. Ya, dikasih sedikit tidak syukur, dikasih banyak lebih-lebih lagi tidak syukur. Karena kata Nabi, man la yashkuru qalila la yashkuru katsira. Siapa yang tidak syukur yang sedikit, tidak akan syukur dengan yang banyak. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Allahumma amin.
Allahu ayyaj'alana syakirin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kelompok yang kedua adalah sabar, ya, sabar ketika dia mendapat cobaan. Ingat para jamaah, cobaan dunia itu bervariasi dan setiap manusia, setiap individu, setiap orang itu memiliki cobaan yang berbeda-beda. Kalaupun mungkin ada kesamaan, tapi cara untuk menyelesaikannya itu kadang bervariasi. Kita angkat satu contoh. Ada santri, ada jamaah, cobaannya susah menghafal. Iya, susah menghafal. Itu ujian. Sementara kita hidup di lingkungan atau ya tempat yang kita di mana diminta untuk menghafal. Coba nasaknya ogi bomba nabino, ya. Disuruh olahraga karate umpamanya, ada di antara kita yang susah untuk karate, ya. Apakah karena lemah fisiknya, lemah imunnya, atau karena selama ini tidak bisa bergerak? Coba. Ketika kita diuji dengan penyakit hati, ujian itu. Ada kadang-kala teman kita terlalu cepat untuk menjawab pertanyaan, terlalu cepat untuk memahami pelajaran. Ini ujian, cobaan. Mudah-mudahan dengan cobaan ini kita jadikan motivasi untuk semakin giat untuk belajar. Ya, dan ujian yang paling berat di antara kita di saat ujian tersebut sudah melemahkan iman kita. Diuji sakit, umpamanya, kita seakan-akan tidak mau terima sakit itu dengan mengatakan, puancok nama lasa. Di saat diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sedikitnya harta, kita mengatakan, ya Allah, Anta ganiyun. Bayangkan saya sekarang, dia paksa Allah, pokoknya sekarang saya mau kaya ya Allah. Kalau kau tidak memberikan sekarang, saya berhenti menyembahmu ya Allah. Ini orang tidak beres, tidak waras. Kenapa? Dia paksa Allah dalam doa. Katanya mau berhenti menyembah Allah kalau tidak dikayakan sekarang juga. Ini tidak sabar ini. Bukan orang-orang sabar. Iya. Kalau orang yang ingin bahagia dunia akhirat, sebesar apapun musibah itu, sebesar apapun cobaan itu, dia senantiasa bersabar. Dikasih sakit, dia bersabar. Ya Allah, Anta syafi, la shifa illa shifa. Aida ma'itu, fahuwa yashfi. Dia sadarkan dirinya kepada Allah, dengan ikhtiar dia berobat. Setelah berobat dia kemudian berdoa kepada Allah, aku telah berikhtiar ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Di saat dia umpamanya kekurangan harta, dia bekerja. Kemudian dia sadarkan dirinya kepada Allah, tawakal. Karena orang beriman itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman itu tawakalnya hanya kepada Allah. Setelah dia ikhtiar, ya Allah, saya sudah bekerja ya Allah, cukupkan kehidupanku ya Allah. Iya. Karena kata Allah, wa qul malu fasayara. Katakan supaya dia bekerja saja beramal, nanti Allah melihat apa kinerja kita. Hanya dalam konsep kehidupan ini, yang pertama adalah ikhtiar, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah tawakal. Ikhtiar, bekerja.
cobaan hidup ini akan selalu ada, selamanya akan ada sampai telah datang ajal menjemput kita. Hanya ada ulama yang mengatakan kehidupan dunia dan cobaan hidup akan selalu ada. Kapan berhenti? Apabila ajal telah menjemput kita. Ya, kalau tidak mau ada masalah, segera mati. Atau kata istilah Arabnya, fa'idha rufiya ahaduhuma rufiya akhar. Apabila terangkat satu di antaranya, kehidupan dunia atau problem kehidupan, itu akan terangkat semua. Anda tidak mau ada masalahnya, Anda tidak boleh hidup dulu. Ketika Anda siap untuk hidup, maka siap untuk berhadapan dengan cobaan hidup. Pasti ada itu, ada saja ujian kita. Ya, makanya dalam Quran dikatakan, ya, ahsanu amala, ingin Allah melihat siapa yang terbaik amalnya. Yang surah Al-Mulk itu, ya, coba baca surah Al-Mulk, Adit, ayat pertama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan, menjadikan hayat kehidupan wal mauta dan kematian. Liyabluwakum, untuk menguji kita semua. Ahsanu amala, siapa di antara kita yang lebih baik, yang lebih bagus amalannya. Anda bisa sabar tidak? Dengan cobaan ujian yang ada, harus sabar. Itu konsepnya kehidupan. Anda tidak sabar, Anda akan senantiasa berada dalam kesusahan hidup. Ya. Sabar itu berat, susah itu berat, tapi buahnya manis. Hanya ada hadis as-sabru, iya, sabar itu adalah cahaya. Ya, di dalam ayat yang lain, innallaha ma'as-sabirin. Orang sabar itu bersama dengan Allah. Allah menyertai kita dengan sifat sabar kita. Bahkan Allah menjanjikan banyak dari, ya, pahala yang disediakan untuk kita. Wa ma yuwaffas sabiru illa ajrahum bighairi hisab. Ya, tidak ada yang diberikan kepada orang-orang sabar kecuali pahala yang tidak, ya, yang tidak sedikit. Pahala yang tidak bisa dihitung. Karena lantaran banyaknya pahala yang Allah sediakan untuk orang yang sabar dalam menghadapi cobaan hidup yang berat. Ya, kok kemasalah kuat. Sapu arona astagfirullah wa atubu ilaih. Tidak marah-marah, tidak moro-moro. Ya. Itulah keutamaan orang-orang yang bersabar. Sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Kita semua punya masalah. Oleh karena mari kita semua pandai-pandai dalam menghadapi cobaan hidup tersebut. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, setelah menyampaikan yang kedua, yang ketiga adalah bertobat ketika dia melakukan kesalahan. Ya, ini. Adakah manusia yang tidak pernah berdosa? Tidak. Kita semua potensial untuk melakukan dosa. Ya. Karena memang manusia itu adalah tempatnya
salah. Apa kaidahnya? Al-insanu mahallul khata'i, manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mana ada manusia yang sempurna dari dosa? Tidak ada. Kita semua ini adalah pendosa. Hanya level dosa manusia itu yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pertengahan. Yang jelas kita semua ini adalah pendosa. Karena kita diciptakan oleh Allah yang memiliki fitrah keimanan yang tidak terlalu tinggi dan kuat, besar dan kuat. Hanya dalam Quran wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah, malam-malam dekik. Makanya kita ini kalau melakukan dosa istighfar, bertobat kepada Allah. Ya, karena tidak ada yang bisa menerima taubat kecuali Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Tidak ada yang bisa menerima taubat atau istighfar seseorang kecuali Allah. Persatri jemaah yang berbahagia. Semoga kita semua senantiasa memperbanyak taubat kita kepada Allah. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak cucu Adam itu berdosa, melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan, dia bertaubat kepada Allah. Ya, taubat hari ini insya Allah semoga diterima. Besok kalau melakukan dosa lagi, taubat lagi. Setiap melakukan dosa, taubat. Iya. Jangan pernah berhenti bertaubat. Jangan pernah berhenti istighfar kepada Allah. Yang semuanya ini adalah jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat, menenteramkan hati, ya, membuat hati kita menjadi tenang. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu jamaah yang dimuliakan Allah disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi itu istighfarnya 70 sampai 100 kali, iya, dalam sehari, di luar daripada jadwal sholat. Ini Nabi yang sudah dijamin masuk surga, tapi kita ini tidak ada jaminan masuk surga kecuali ikut kepada Nabi, ya, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sunnah Nabi adalah istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Taala. Dan anjuran untuk taubat para santri, para jemaah itu juga banyak di dalam Quranul Karim. Satu di antaranya yang terdapat dalam surah An-Nur, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kepada Allah wahai orang-orang beriman agar supaya kita beruntung. Ini ajakan Allah, seruan Allah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Ya. Perintah untuk bertobat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Maka bersegera, bercepat-cepatlah ila magfiratin min rabbikum, terhadap ampunan Tuhanmu. Wa jannatun arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Luasnya surga, ya, seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Jadi selain taubat itu menjadikan kita
bahagia dunia dan juga telah mengangkat derajat kita di akhirat, sehingga Allah menyediakan kita maghfirahnya, yang tentunya dengan maghfirahnya itu kita mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi. Masya Allah. Bukankah itu adalah suatu kenikmatan yang sangat besar ketika Allah sudah memasukkan kita kelompok orang-orang yang diberi maghfirah, menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kemudian dipersiapkan untuk kita surga yang selama ini menjadi cita-cita kita adalah surga. Ya. Bulan Ramadan yang lalu kita sudah bahas bagaimana keadaan surga. Iya. Bagaimana orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan untuk kita. Kalau Allah menjanjikan kebahagiaan dunia, bagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka tentu kenikmatan ini tidak lebih besar ketimbang kenikmatan yang Allah sediakan di dalam kubur hingga di akhirat kelak. Maka mari kita senantiasa bertaubat kepada Allah di saat kita terjatuh dalam kesalahan, istighfar kepada Allah, jangan pernah merasa bahwa kita ini tidak berdosa. Bacalah istighfar, astagfirullah wa astagfirullah wa atubu ilaih. Baik para santri yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ketiga poin ini bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga, bersabar atas cobaan yang Allah berikan. Yang ketiga, kita bertobat kepada Allah setelah kita melakukan dosa. Semoga bermanfaat